Shalom, Horas untuk kita semua. Mari sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, remaja Nafas Bulung dan adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini Rabu 12 Juli 2023 diambil dari Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Wahyu adalah kitab yang paling akhir dari Alkitab kita. Kitab ini berisikan penglihatan-penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Saat itu penganiayaan terhadap gereja begitu masif, begitu besar, sehingga dia pun harus diasingkan di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itulah Rasul Yohanes mendapat penglihatan tentang masa depan dunia. Dari sinilah kemudian teologi apokaliptik mendasarkan dirinya di kitab Wahyu ini. Dan kalau kita membaca kitab Wahyu, maka akan ada banyak simbol, lambang yang memang itu yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Penglihatan-penglihatan yang memang terkadang waktu itu mungkin belum dimengerti, namun sampai saat ini banyak orang yang berusaha untuk memecahkan arti itu semua. Termasuk dalam nats kita hari ini, dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini berjudul Perempuan dan Naga. Dikatakan di sini tampak satu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Banyak ahli-ahli biblika yang menerangkan bahwa kemungkinan perempuan ini adalah Bunda Maria. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah gereja. Dikatakan ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Lalu kemudian masuk pada nats kita. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar dan berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Maka dikatakan lagi, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, arti naga di sini kebanyakan para ahli biblika mengatakan bahwa naga ini adalah iblis. Dikatakan di sini iblis itu seekor naga merah padam yang besar. Kalau dikatakan merah padam, maka ini adalah dalam kemarahan yang amat sangat, dan berkepala 7 dan bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Beberapa penafsir teologi apokaliptik yang akhir-akhir ini, baru-baru ini, justru mengatakan bahwa kemungkinan naga ini adalah 7 raja ataupun 7 pemimpin dunia yang akan menguasai dunia ini dengan 7 mahkota. Kalau dikatakan ada 10 tanduk, maka 10 tanduknya ini kemungkinan adalah
kroni-kroninya yang tidak sebesar kepalanya. Nah, namun yang pasti bagi kita saat ini, mau apapun itu, maka naga itu adalah iblis itu sendiri yang akan melahap kita semua, yang akan menghancurkan kita semua sebagai umat-umat Tuhan. Namun yang pasti adalah kalau kita membaca lanjutannya bahwa naga itu dikalahkan. Bahwa naga itu dikalahkan. Artinya kalau naga itu dikalahkan, bahwa iblis itu juga akan dikalahkan. Nah, karena itulah bagi kita semua bahwa kita menyadari lawan kita adalah iblis yang luar biasa ini. Namun jangan takut karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan gentar dan jangan cemas karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Dan naga itu akan dikalahkan. Nah, karena itulah bagi kita semua saat ini, mari kita memenangkan Tuhan kita. Naga ini, iblis ini sangat besar, luar biasa, bisa menyesatkan kita. Namun bagaimana saat ini kita bisa menang? Seperti dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai 12, di sana ada nyanyian kemenangan. Artinya bertahanlah dalam segala penderitaan, bertahanlah dalam segala kesesakan. Jangan gadaikan imanmu, namun kuatlah dalam imanmu. Mari kalahkan naga itu dengan bantuan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Dan dalam segala apapun di hidup kita ini, mari iman kita yang akan menyelamatkan kita. Kuatkanlah iman kita. Akhir-akhir ini banyak penyesat. Akhir-akhir ini banyak sekali nabi-nabi palsu. Kita lihat di YouTube, kita lihat di berbagai tempat, ada yang mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Ini penyesat yang katanya dari iblis. Mari kuatkan iman, tetap baca Alkitab kita, dan tetap berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Menanglah bersama Tuhan Yesus dalam menghadapi segala penyesat. Menanglah bersama Tuhan Yesus menghadapi si iblis. Menanglah bersama Tuhan Yesus menghadapi penderitaan yang kita alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa, kami sadar bahwa musuh kami si iblis sangat besar dan luar biasa. Namun Tuhan, iblis tidak lebih besar daripada-Mu. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, agar kami menang dalam setiap penderitaan kami, agar kami menang menghadapi setiap penyesat-penyesat yang saat ini menggerogoti kami. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami jatuh ke dalam percobaan, terkadang kami jatuh Tuhan dalam dosa. Ampunilah kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami bangkit hari ini untuk menang bersama-Mu, karena kami yakin iblis akan dikalahkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Ampuni kami, berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami Tuhan. Berkati setiap warga jemaat dan Tuhan yang menyertai kami semua. Ampunilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih kami dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan bersekutu dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.